Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan, yang menuju majlis ilmu, masjid ataupun musalla, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan, Allah mudahkan jalan menuju surga baginya. Nah, kan hebat itu. Terang aku luar biasa itu. Makanya di dalam Islam itu salam itu sempurna sudah. Assalamualaikum warahmah. Jadi terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu pejabat, terutama ya, imbauan, kalau membaca salam dalam forum acara-acara besar, acara nasional, cukuplah salam dalam agama kita saja. Tidak perlu ditambah dengan yang lain. Kena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kayak ndak percaya jo agama seorang lain loh. Itu namanya percaya indah, bana lain percaya indah. Sama itu. Ndak yakin kayaknya. Padahal dalam Islam tuh assalamualaikum. Itu jelas keselamatan atas kamu. Bilo saya. Jadi tidak beda dengan bahasa Arab, Bapak Ibu. Kalau bahasa Arab, sabahul khair, sabahul nur, selamat pagi. Pagi saja selamat. Sanjung kau bah, bertumbuh aja tuh mati. Selamat sore, tidak, tapi keselamatan atas kamu. Lengkap. Selamanya bah, warahmatullah. Artinya tuh dengan rahmat Allah. Kan luar biasa itu. Jadi salamai awak tu doakan kawan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Wa barokah. Nah, tuh. Yang diberkahi. Jadi tidak perlu tambah dengan yang lain. Itu akidah itu Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan waktu luang dan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu mendapat yang terbaik di sisi Allah, hidup dunia sampai ke akhirat kelaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musalla Al-Ikhlas yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah yang berbahagia. Pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, menjalankan ibadah, kemudian duduk di majelis ilmu, hadir. Karena tidak semua manusia yang mendapat yang seperti itu. Kadang lain menjalankan ibadah tetapi tidak berjamaah. Kadang lain salat berjamaah, siap salat langsung pulang. Semua itu kita adalah masih manusia pilihan dalam pandangan Allah. Makanya syukur yang tiada tara bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, lama ngantuk Bu? Lah mulai kuk-kuk tu Ya. Lah sudah sahur, alhamdulillah. Kemudianlah selesai salat sunnah, lah selesailah salat wajib subuh. Kemudian kita duduk di majlis ilmu.
menjelang matahari agak terang. Semua itu rangkaian-rangkaian yang kita lakukan menjalankan kehidupan, semoga selalu bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kadang-kadang kita atau kebanyakan umat Islam, kebanyakan manusia tidak peduli, merasa tidak perlu hadir dan duduk di majelis ilmu itu. Kadang siap salat pulang, pada sampai di luar tidak ada, paling ilmu dia ngambil udara pagi, kadang duduk-duduk di kedai, sampai di rumah kadang nonton, main WA, main Facebook, macam-macam lah, main WA, nah gitu, main WA. Padahal hadir dan duduk di majelis ilmu itu sangat luar biasa. Di sini masih ada wirid ya Bu ya. Nah, datangi terus, baik dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, atau di mana saja majelis ilmu yang dekat dengan rumah kita. Mungkin di Jami Al-Kamil atau di tempat yang lain, hadiri. Karena duduk dan hadir serta menuju majelis ilmu itu sangat luar biasa. Nah, inilah dalam waktu yang singkat ini kita coba untuk melihatnya dulu. Yang pertama sekali, keutamaan kita berada, kita menuju, kita datang ke majelis ilmu. Pertama sekali adalah Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Nah, kan luar biasa tuh. Bajalan nawa menuju kita, hadir kita di majelis ilmu, itu Allah mudahkan jalan menuju surga bagi kita. Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan, yang menuju majelis ilmu, masjid ataupun musalla, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah bentangkan, Allah mudahkan jalan menuju surga baginya. Nah, kan hebat itu. Terang aku. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu, yang selalu mendatangi majelis ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Makanya rajin datang Bapak Ibu. Selagi ada wirid awak sikut datang tarui. Panik-panik dah bado. Rangki-rangki badan kan bisa menyanda duduk dah. Bisa mengunjul lah situ tu ha. Enggak apa-apa. Oh, capek latih badan siang hari, ya enggak ada, mengantuk-ngantuk selayang itu biasa itu. Apalagi badan lalu mau dipakai kan. Jadi yang penting kita hadir. Hadir kita itu, datang kita itu Allah telah mudahkan jalan menuju surga. Nah, kan sangat luar biasa itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata Rasul bahwa yang menuju, yang datang ke majelis ilmu, Allah berikan ketenangan kepada dia. Dia pasti mendapat ketenangan. Dia selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dimuliakan di sisi makhluk-makhluk yang lainnya oleh Allah. Kan luar biasa itu. Ini hadis yang diriwayatkan banyak perawinya, tapi yang jelas ini adalah Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau, hadis yang ke 2677. Itu dijelaskan di dalam kitab Sahih beliau, Sahih Muslim. Wa majtama'a qaumun baitin min baitillah, suatu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu adalah masjid, musalla, majlis-majlis kajian dan majlis ilmu lainnya. Yatluna kitab Allah. Satu, membaca kitab-kitab Allah. Dari awal pembukaan tadi kita lo membaca ayat-ayat Allah tu. Baca salam, alhamdulillah, syahadat, salawat. Itu kan ayat-ayat Allah tu. Kemudian termasuk wa yatadarusunahu bainahum. Mereka itu bertadarus. Tadarus tu kan lah sering awak
awak nu kan biasa kan tadarus tu mau kasihnya memahami, menguraikan, mengkaji ayat-ayat Allah itu. Dia bukan hanya membaca, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya membaca ayat-ayat Allah, tapi mengkaji. Bahasa yang lain tu, mendalami, memahami. Inilah kajian agama tu, memberikan pemahaman terhadap umat, memberikan pendalaman terhadap pikiran-pikiran yang ada bagi umat itu. Maka Allah berikan kepada mereka illa kecuali akan datang kepada mereka, yaitunya nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan sakinah. Kan awak sering membaca sakinah ya Bu ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Itu bukan hanya untuk orang babini itu. Bukan hanya untuk suami istri itu, hanya untuk nikah. Tapi sakinah itu adalah ketenangan. Contohnya setiap masuk ke dalam majlis ilmu, masuk masjid, masuk musola, banyak dan sering mendapat ketenangan, bahkan selalu. Contohnya mulai masuk musola, bahkan alun mulai le do ceramah ustaz tu kuok le mulai besoknya tu. Awak lah mulai mau unjuk-unjuk. Ndak ada Bu yang mau unjuk tarui gitu kan. Alam mulai menyanda. Apalagi kalau kipi angin aduh loh. Dia ambui dia angin. Tu lah melayang-layang matu tu. Lali mawat. Apalagi kalau parui kanyang. Parui kanyang biasa matu mangan tua. Kalau matu mangan tua kok biasa minta ado. Nah tu sakinah. Orang yang mudah lalu, murahnya lalunya, ada ketenangan di dalam diri. Kadang-kadang lajar sampai jam 1 malam, bolak kamari, balik kamari, balik ke siko, ndak je nemu lalu mata dah. Tenang tak ada. Kadang rumah lah full AC, lah nyaman, pakai spring bed spring bed. Sepiriang bebek namanya tu. Pokoklah tenanglah, bantahlah nyaman lo. Tapi ketenangan tu yang tak ada. Makanya bolak-balik saya. Lah sampai latih badan tu bagai. Bekol jam-jam 2, jam 3 barulah tak kalau. Kadang subuh-subuh lo hilang bagai. Kenapa? Ketenangan. Kini mulai saya masuk dalam musalla, dalam masjid, dalam majlis ilmu. Itulah muangguak langsung tu. Entah nan diangguak tak jadi nampak kok muangguak saja jadi lo gitu kan. Kenapa? Ketenangan tadi. Dan itu tidak bisa diminta-minta Bapak Ibu. Tidak bisa diminta-minta. Banyak manusia yang ingin cari ketenangan kemana-mana. Banyak mengadakan kegiatan ini, pai piknik ke sana, naik ke gunung itu, pakai sepeda, pai ke tengah lawi, pai ke maza. Ingin apa? Ingin tenang. Jadi kalau ingin tenang Bapak Ibu, datangilah majlis ilmu. Kalau ada wirid kamari, datang siko. Lai pai mangantuk jadi yo ndak ba ado. Nampak kok awak ramai-ramai di siko. Tapi jangan lalu sado nak. Aku payah ustaz mengecek ko jemaah lalu sado. Betul. Kami pai tanang kamari kan. Baik Bapak Ibu, yang kedua dilanjutkan oleh Rasul, yaitunya waghashiyat humur rahmah. Mereka itu mendapat rahmat dari Allah. Akan luar biasa tuh. Makanya di dalam Islam itu salam itu sempurna sudah. Assalamualaikum warahmah. Jadi terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu pejabat, terutama ya imbauan, kalau membaca salam dalam forum acara-acara besar, acara nasional, cukuplah salam dalam agama kita saja. Tidak perlu ditambah dengan yang lain. Kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi-santi om tante. Apa namanya itu? Saya tidak ngerti juga itu kan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kayak tidak percaya juga agama seorang lain loh. Itu namanya percaya indah, bana lain percaya indah. Sama itu betul. Ndak yakin kayaknya.
Padahal dalam Islam tuh assalamualaikum itu jelas keselamatan atas kamu. Bilo saya. Jadi tidak beda dengan bahasa Arab Bapak Ibu. Kalau bahasa Arab sabahul khair, sabahun nur, selamat pagi. Pagi saja selamat. Sanjo kau bah. Bertumbuh joto mati. Selamat sore tidak, tapi keselamatan atas kamu. Lengkap. Selamanya bah warahmatullah. Artinya tuh dengan rahmat Allah. Kan luar biasa itu. Jadi salamai awak tu doakan kawan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Wa barokah. Nah, tuh. Yang diberkahi. Jadi tidak perlu tambah dengan yang lain. Itu akidah itu Bapak Ibu, tauhid. Nah, jadi sekali lagi perlu kita luruskan, terutama pejabat-pejabat yang beragama Islam. Tolong perbaiki cara kita dalam beragama. Cukup salam selesai. Kalau umum tidak apa-apa. Ada di sana Nasrani, Yahudi, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Tidak apa-apa, umum saja. Assalamualaikum warahmatullah. Kecuali ke sekelompok kaum yang jelas itu adalah kaum yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau ini mengucapkan salam kawak, tidak apa-apa. Baguslah, kan didoakan kita. Jawab bah, tidak perlu dijawab. Kalau ingin menjawab, jawab waalaikumsalam. Iya, keselamatan atas kami. Jadi kamu tidak akan selamat. Itu doa. Doa itu adalah hubungan hamba dengan Allah Sang Khalik. Nah, itu tidak main-main tuh Bapak Ibu. Ya, jadi kita meluruskan kepada bapak-bapak, saudara-saudara kami yang beragama Islam. Kebetulan ditakdirkan Allah sebagai pemegang kekuasaan, pejabat negara, maka cerdas kita di dalam berbuat. Nah, gitu. Masalah akidah, masalah ibadah jangan dicampur adukan, termasuk salam. Kemudian Allah memberikan wa hafatzhumul malaikah. Dia mendapat naungan, mendapat doa, mendapat itu oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi majlis ilmu itu adalah majlisnya para malaikat. Malaikat rahmat selalu memberikan, mendoakan yang terbaik. Jadi banyak keuntungan bagi kita Bapak Ibu yang hadir di majlis ilmu. Nanti akan kita ungkap nanti rahasianya. Kita sampai jam 6 saja Bapak Ibu ya. Kemudian wadzakarahumullah fi man indah. Allah menyebut-nyebut hambanya. Ini kita ini disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Luar biasa. Dibangga-banggakan awak. Calilah tu hamba-hambaku hadir di majlis ilmu. Kaki lah panik, lah samure, lah encok, lah segala macam penyakit, tapi nyo datang juga. Hebat kan? Dibangga-banggakan oleh Allah. Coba bayangkan, Allah yang membanggakan kita di hadapan makhluk yang lain. Itu luar biasa itu Bapak Ibu, keistimewaannya. Makanya rugi sangatlah awak ada majlis ilmu, ada wirid siko, tapi awak tidak datang. Tadangah ke rumah awaknya, kadang-kadang banyak alasan. Kami bisa, saya di YouTube banyak ustaz yang santiang-santiang, nan hebat-hebat lo leh, gagah lo, ganteng lo bagai. Bukan itu tujuannya. Kalau ilmu yo banyak, basera. Tapi ada yang tidak dapat situ. Tuh yang tadi itu. Tidak dapat naungan malaikat, tidak disebut Allah di hadapan makhluk lainnya, tidak dapat ketenangan, tidak dapat rahmat. Karena di depan YouTube dan depan televisi. Nah, itu beda itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang hadir, yang duduk di majelis ilmu, dia dicatat amalnya sebagai amal fi sabilillah. Luar biasa. Dulu fi sabilillah itu mengangkit senjata Bapak Ibu, cabut pedang, turun ke medan perang. Kini tidak perlu lagi, karena wak negara awak aman, kecuali kalau di Palestina. Itu beda cerita tuh.
Kita doakan saudara kita yang di Masjidil Aqsa sekarang masih diserang. Semoga mereka teguh dengan iman, mempertahankan akidah, agama, dan juga negaranya. Hanya doa yang bisa kita berikan. Jadi kalau ada nanti masuk kota-kota infak amal untuk galang Palestina, salurkan, berikan. Tapi lembaga yang percaya ya Pak Ibu ya, lembaga-lembaga yang dipercaya. Jelas insya Allah. Dicatat dia sebagai amal fi sabilillah. Man dakhala masjidana hadha liyata'allama khair. Siapa yang hadir, yang datang dalam majlis ilmu untuk mendapatkan kebaikan, au yu'allimahu, menyampaikan kebaikan, ingin mendapatkan kebaikan. Makanya luruhan niat Bapak Ibu. Awak datang ke majlis ilmu, datang ke musalla, datang ke masjid, majlis taklim. Ada sih majlis taklim, Bu? Tidak ada. Atau ibu-ibu yang ada majlis taklim kelurahan, majlis taklim yang lainnya, maka datang ke situ tuh untuk mendapat kebaikan, bukan untuk menggaya-gaya atau ingin baju ganti sekali seminggu. Majlis taklim itu ganti baju kan sekali seminggu, kadang-kadang tidak sekali sebulan. Bukan untuk itu, tetapi untuk mendapatkan kebaikan. Atau ustadz, guru, buya yang datang ke majlis ilmu itu untuk menyampaikan kebaikan. Apa kata Rasul? Kana kal mujahidi fi sabilillah. Dia itu bagaikan fi sabilillah, berada pada jihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi sangat beruntung sekali, terutama pengurus itu mendapat kucuran pahala itu. Hadir awak siko, karena pengurus mendesain ini ustadz malam, ustadz subuh, ini wirid harian, wirid mingguan, wirid bulanan. Itu secara otomatis yang merancang itu mendapat kebaikan, walaupun tidak diminta. Kita dapat kebaikan, yang beliau mendapat kebaikan gratis. Itu hebatnya di dalam Islam membuat kebaikan itu. Man sanna fil islami hasanatan. Sia yang membuat kebaikan di dalam Islam itu, dia mendapat kebaikan dan kebaikan orang yang mengikutinya. Orang yang mengikutinya. Jadi ibu-ibu, buatlah kebaikan yang bisa diikuti oleh orang. Atau tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan dalam RT aduan. Tidak perlu banyak. Yang penting jalan kegiatan tuh. Atau kegiatan-kegiatan program menghafal Al-Quran. Ada kan? Itu mengalir secara otomatis, terus mengalir itu, walaupun tidak diminta. Bahkan sampai nanti kita terbaring di alam barzakh. Kalau awak sedekah Bapak Ibu, berinfak, nasi bungkui gitu kan, dimakan oleh orang, terus menjadi darah dan daging, menjadi ibadah kebaikan bagi kita. Selesai. Kalau ada kita kelebihan duit, kita beli Al-Quran Bapak Ibu, kita beli Al-Quran, kita berikan, itu luar biasa. Pahalanya ngalir sampai mati, bahkan sudah mati sekalipun. Bukan pahala Al-Qurannya, bahkan pahala huruf dari Al-Quran. Itu jaminan Allah dan Rasul. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu balabiah rezeki, tapi jangan balabiah, sangajuan lah. Kalau balabiah itu kan lain, tidak enak bunyinya itu. Usahakan memberikan mushaf Al-Quran, beli, kemudian berikan kepada yang membutuhkan, itu yang perlu. Kalau yang sudah membutuhkan tidak usah. Mungkinlah banyak Al-Quran di situ, tidak usah lagi. Cari yang membutuhkan. Tempat-tempat ngajian anak, satu huruf bikulli harfin falahu hasanah, kebaikan. Walaupun kita sudah mengalir nanti di alam kubur, nanti nyola tahu dengan ayat, nyafal Al-Fatihah, sebelum nyo tidak pandai doh, tahu nyo baca mushaf awak, dapat nyo Al-Fatihah, nyo ajan ke orang, ngalir terus ke kita, nyo ajan ke orang, ngalir terus, terus. Itu namanya MLM di dalam ibadah. Jadi ada multi level marketing itu ada dalam ibadah, Bapak Ibu.
Itu cara cerdas ibadah namanya itu. Nah, kan hebat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, dia dicatat kalau hadir di majelis ilmu. Contohnya awak salat maghrib, kemudian awak hendak pulang dah sampai salat isya, duduk di majelis ilmu. Sepanjang itu dia dicatat sebagai orang yang salat. Padahal kita tidak salat tuh, duduk aja. Bahkan duduk pun mengganggu oke. Nyepak kaji ini kon. Contoh, tapi kita tercatat sebagai orang yang salat. Iza tawaddo, ini syaratnya. Nah, ini ada syaratnya Bapak Ibu. Iza tawaddo ahadakum fi baitihi, apabila seseorang itu beruduk di rumahnya. Ingat itu? Bu, lihat terang aku. Bau dua di rumah. Kemudian dia datang ke majelis ilmu, thumma atal masjid, di masjid, di musola dan majelis-majelis ilmu lainnya. Kana fi salatin, dia itu bagaikan orang yang salat hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Bila awak pulang siap isya, berarti sepanjang itu yang awak karajuan, selagi itu untuk kebaikan, mendengar kajian ilmu, membaca Al-Quran, itu udah banyak pahalanya tuh. Pahala membaca Al-Quran, pahala sholat dia dapat. Dia duduk ke majelis ilmu, dengarkan kajian, dapat pahala. Pahala sholat dia dapat, karena sepanjang itu dia dianggap sholat. Bu, ledo aja lagi kok. Nah, gitu. Itu dipakajuin lo. Jadi penting. Awak salam aku abai saja nyo. Tidak peduli. Karena mungkin belum tahu, belum terbaca. Dan ini ada hadisnya. Hadisnya sahih. Ini banyak perawinya. Sahih oleh Al-Albani, ini dijelaskan oleh Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan perawi hadis yang lainnya. Nah, kalau ingin melacak, baca saja dalam kitab hadis. Kan luar biasa itu. Pai duduk sedap aduh. Bahkan mungkin Bapak Ibu lah pernah mendengar riwayat. Ada seorang pemuda yang hobinya membunuh, melakukan dosa besar, maksiat. Membunuh itu kan dosa besar itu. Bukan satu dua, sudah puluhan. Akhirnya apa? Disarankan, engkau harus berangkat dari sini. Tempat ini tidak cocok. Pergi kemana? Tuh ada di kampung tuh banyak orang menimba ilmu di situ tuh. Ada wirid, ada kajian. Pergi dia. Dalam perjalanan mati. Bayangkan itu. Dia berbuat dosa besar, menuju majelis ilmu, dalam perjalanan meninggal. Bahasa Al-Qurannya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup tuh mati. Bahasa awak akan meninggal. Agak halus deh. Ukuah, kamu ada ke majelis ilmu atau ke tempat maksiat tuh. Ternyata dia dekat ke majelis ilmu. Dakhalatil jannah. Ush, luar biasa. Belum duduk di majelis ilmu, belum mendengarkan tentang ilmu, belum hadir dia di majelis ilmu, masih berjalan baru dalam perjalanan dia pendosa besar, meninggal. Dakhalatil jannah. Akan luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, jangan sagan, jangan malih datang wirid. Kalau ada kajian-kajian di musola, di surau ataupun di masajo majelis ilmu yang tadangah dewa. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Pas jam 6 lewat 1 menit, mohon maaf. Dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lemak manihe yang tidak pada tempatnya, saya Erman Tanjung dan keluarga mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Lain dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Ini episode yang terakhir tahun ini karena malam sudah kemarin dan subuh sekarang. Kalau ingin lihat siaran ulangnya buka di YouTube. Yang kemarin sudah masuk, yang sekarang mudah-mudahan insya Allah
akan diupload lagi. Karena kita mungkin jamaah awak siko mungkin 10, 20, 100, 200 di dunia maya ribuan dan jutaan manusia. Ila liqa, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.